Rusia baru saja kalah dalam perang ini di titik terpenting saat ini, yaitu inisiatif di medan perang. Ukraina melancarkan serangan total, bukan sebagai serangan membabi buta, tetapi sebagai tekanan yang diperhitungkan terhadap kelemahan Rusia. Pada hari Rabu, 6 Mei 2026, situasinya jelas. Serangan musim semi Putin terhenti. Moskow kehilangan wilayah secara neto pada bulan April. Pasukannya terus mengalami kerugian besar dan Kiev memanfaatkan drone, serangan jarak menengah, sabotase logistik serta serangan balasan di darat untuk membalikan jalannya perang di Eropa Timur. Menurut Institut Studi Perang, pasukan Rusia kehilangan kendali atas 116 km persegi pada bulan April 2026. Kehilangan wilayah bersih pertama Rusia sejak operasi Ukraina di Kursk. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan. Berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Apa yang sedang terjadi mudah dipahami dan berat bagi Kremlin. Rusia mencoba maju di Donbas, terutama di wilayah Donetsk dan Luhansk. Tetapi mereka menghadapi pertahanan Ukraina yang lebih mobile, lebih canggih secara teknologi, dan lebih siap. Rencana Rusia adalah menekan sabuk benteng Ukraina, mengikis garis pertahanan mereka, dan menjual kepada dunia gagasan bahwa jatuhnya Donbas adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun bulan April justru menunjukkan sebaliknya. Ukraina tidak hanya berhasil mempertahankan posisi-posisi penting, tetapi juga merebut kembali wilayah di titik-titik sensitif. Tepat ketika Putin berharap bisa menunjukkan kekuatan sebelum perayaan Rusia di bulan Mei. Kejutan terbesar ada pada angka-angkanya. ISW menunjukkan bahwa kemajuan Rusia telah menurun sejak November 2025, dipengaruhi oleh serangan balik Ukraina, serangan jarak menengah. Pemblokiran penggunaan terminal Starlink oleh Rusia pada Februari 2026 dan pembatasan dari Kremlin sendiri terhadap Telegram. Survei yang sama menunjukkan bahwa Rusia telah merebut 1.443 km persegi antara November 2025 dan April 2026. Rata-rata Rusia turun menjadi 2,9 km persegi per hari dalam 4 bulan pertama tahun 2026. Dibandingkan dengan 9,76 km persegi per hari pada periode yang sama tahun 2025. Disitulah situasinya menjadi berat bagi Moskwa. Putin mengerahkan pasukan, kendaraan lapis baja, dan propaganda dalam ofensif ini. Tetapi yang didapatnya hanyalah lumpur, drone, dan kemunduran. Musim semi, Ukraina membawa tanah yang becek, yang menyulitkan kendaraan berat dan mengurangi perlindungan pasukan Rusia di area terbuka. Ketika kendaraan lapis baja terjebak atau berhenti, kelompok tentara Rusia mencoba menyusup ke zona abu-abu di garis depan. Ukraina menyadari pola ini dan mulai memburu infiltrasi tersebut dengan drone, unit bergerak, dan serangan presisi. Hasilnya, Moskwa memang berusaha terlihat maju, tetapi banyak dari wilayah ini sebenarnya tidak berada di bawah kendali nyata. Perang sekarang berkisar pada satu kata yang menakutkan bagi setiap tentara besar dan lambat, logistik. Ukraina sedang menyerang gudang-gudang penyimpanan, hadah, pertahanan udara, jalur pasokan, pos komando, dan garis dukungan di belakang garis depan. Ini bukan hanya tentang merebut sebuah desa atau merebut kembali sepetak tanah. Ini adalah penghancuran kemampuan Rusia untuk mempertahankan serangan. Ketika amunisi tidak sampai, ketika komando gagal, ketika drone Ukraina muncul sebelum bala bantuan Rusia, serangan Putin kehilangan kekuatan dari dalam. Korban Rusia juga berkurang. Pada bulan Maret, Zelensky menyatakan bahwa Rusia mengalami lebih dari 35.000 korban, baik yang tewas maupun luka berat, tingkat bulanan tertinggi sejak dimulainya invasi besar-besaran, menurut kantor berita Ukrinform. Angka-angka ini dirilis oleh pihak Ukraina dan harus dianggap sebagai perkiraan perang, namun membantu menjelaskan mengapa kemajuan Rusia menjadi sangat mahal. Pada akhir April, data lain semakin menambah tekanan. Staf Umum Ukraina melaporkan bahwa Rusia mengalami
1.470 korban hanya dalam 24 jam. Sehingga total perkiraan kerugian Rusia sejak 24 Februari 2022 menjadi sekitar 1.330 personel militer. Sekali lagi, ini adalah angka dari Kiev. Namun meskipun ada perdebatan, angka-angka tersebut menunjukkan logika saat ini. Rusia mengorbankan terlalu banyak orang untuk mendapatkan wilayah yang terlalu sedikit. Masalah Putin bukan hanya militer. Rusia telah membangun kesan bahwa ofensif itu tak terelakkan. Namun sekarang harus menjelaskan mengapa kehilangan wilayah pada bulan April. IS-Dubu menunjukkan bahwa Kremlin menggunakan taktik infiltrasi untuk melebih-lebihkan citra penguasaannya dengan menempatkan kelompok-kelompok kecil di wilayah yang diperebutkan dan menganggapnya sebagai kemajuan yang telah terkonsolidasi. Pada praktiknya, banyak dari titik-titik tersebut tetap berada di zona abu-abu, rentan terhadap serangan balik dari Ukraina. Sementara itu, Ukraina menekan dari dua arah. Di garis depan, kemajuan kecil dan serangan balik berusaha merebut kembali wilayah yang diduduki. Di belakang garis Rusia, drone dan serangan jarak jauh berusaha menghancurkan struktur yang menopang perang. Ini bukan serangan besar-besaran seperti gaya lama, dengan barisan besar bergerak di jalanan terbuka. Ini adalah serangan modern, dilakukan melalui pengikisan, intelijen, teknologi, dan pemutusan bertahap terhadap urat nadi lawan. Dan apa yang terjadi sekarang? Kecenderungannya adalah Ukraina akan mencoba memperbesar keunggulan ini sebelum cuaca benar-benar kering dan Rusia mengatur ulang serangannya untuk musim panas. Kiev harus terus menyerang logistik, energi militer, radar, pertahanan udara, dan pusat komando Rusia. Rusia di sisi lain kemungkinan akan terus melakukan serangan dengan drone, rudal, dan bom luncur untuk mencoba menghantam kota-kota Ukraina dan menimbulkan kelelahan psikologis. Associated Press sendiri melaporkan bahwa pada 6 Mei 2026, Rusia menembakkan puluhan drone ke Ukraina pada dini hari, mengabaikan gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Kiev. Poin ini menunjukkan sisi manusiawi dari perang. Pada hari Selasa 5 Mei 2026, serangan drone dan rudal Rusia menewaskan 27 warga sipil dan melukai 120 orang, menurut Menteri Dalam Negeri Ukraina yang dikutip oleh AP. Pada dini hari berikutnya, serangan Rusia berlanjut, termasuk 2 drone yang menghantam sebuah taman kanak-kanak di Sumy, di mana seorang petugas keamanan tewas dan 2 orang terluka, dengan 100 anak-anak berada di lokasi pada saat itu. Laporan yang sama menyebutkan bahwa otoritas bentukan Rusia mengatakan 5 orang tewas di Jankoy, Crimea dalam serangan drone Ukraina. Sekarang dengan kemajuan drone dan serangan presisi, Crimea kembali menjadi bagian dari papan catur utama. Sejarah Rusia membantu memahami mengapa momen ini berbahaya bagi Moskow. Pada tahun 1905, Rusia kalah dalam perang melawan Jepang dan harus menerima perjanjian Portsmouth, mengakui kekuasaan Jepang di Korea dan memberikan konsesi wilayah di Asia. Beberapa dekade kemudian, Uni Soviet masuk ke Afghanistan pada tahun 1979, berjanji akan mengendalikan situasi. Namun, mereka keluar pada tahun 1989 setelah perang yang panjang, mahal, dan melelahkan dengan sekitar 15.000 tentara Soviet tewas menurut sumber Inggris. Pelajarannya jelas, Moskwa mengubah ambisi menjadi pendudukan yang berkepanjangan dan biayanya bisa menggerogoti kekuasaan dari dalam. Negara-negara lain juga telah membuktikan bahwa penjajah yang lebih besar bisa dihentikan ketika menghadapi medan yang sulit, perlawanan yang terorganisir, dan komando yang mampu beradaptasi. Finlandia dalam perang musim dingin melawan Uni Soviet memang kehilangan wilayah dalam perjanjian akhir, tetapi berhasil memberikan perlawanan sengit, mempertahankan kemerdekaannya, dan memperlihatkan kelemahan Soviet dalam hal cuaca, logistik, dan komando. Ukraina menempuh jalan yang berbeda, tetapi menggunakan logika yang serupa, mengubah kekurangan jumlah menjadi keunggulan taktis, menghantam lini belakang, memutus pasokan, dan memaksa tentara yang lebih besar membayar mahal untuk setiap meter yang direbut. Ukraina sendiri juga pernah mengalami momen di mana mereka maju dan menang. Pada tahun 2022, serangan balasan di Kharkiv mengejutkan pasukan Rusia dan membuka jalan bagi perebutan kembali wilayah-wilayah penting di timur laut.
Pada tahun yang sama, Kherson menjadi simbol mundurnya Rusia di selatan setelah serangan Ukraina terhadap jalur suplai dan gudang memaksa Moskow meninggalkan tepi barat Dnipro. Pada Agustus 2024, Kiev membawa perang ke dalam wilayah Rusia di Kursk dan mengklaim menguasai sekitar 1.000 km persegi. Dalam sebuah operasi yang oleh Reuters digambarkan sebagai serangan lintas batas terbesar Ukraina pada fase tersebut. Pesan dari kasus-kasus ini jelas, Ukraina menang ketika menggabungkan kejutan, logistik, dan presisi. Tidak perlu maju setiap hari dengan formasi besar. Putin berjanji akan maju, tapi justru melihat kemunduran. Ia berjanji akan memberikan tekanan di Donbas, tapi justru mendapat serangan balik. Ukraina menyadari kelemahan Rusia dan menyerang tepat di titik yang paling menyakitkan. Dalam beberapa hari ke depan, titik penentunya adalah apakah Kiev bisa mempertahankan ritmenya. Jika drone-drone terus menyerang wilayah belakang Rusia, jika unit-unit Ukraina terus membersihkan infiltrasi, dan jika logistik Moskow terus gagal, Putin harus memilih antara mengirim lebih banyak tentara ke dalam mesin penguras tenaga atau mundur untuk mengatur ulang garis depan. Tidak ada dari kedua pilihan itu yang baik untuk Kremlin. Pilihan pertama menambah korban, pilihan kedua menegaskan hilangnya momentum. Rusia masih memiliki artileri, rudal, bom luncur, cadangan, dan kemampuan untuk menghancurkan kota-kota. Tidak ada yang boleh menganggap konflik ini sudah selesai. Namun, kenyataannya per 6 Mei 2026 sangat jelas. Serangan musim semi Rusia tidak memberikan kemenangan yang dijanjikan. Ukraina mengambil inisiatif, merebut kembali wilayah, menimbulkan kerugian, dan menunjukkan bahwa Putin tidak lagi menentukan jalannya perang seorang diri. Ketika perang penaklukan mulai berubah menjadi perang kelelahan melawan pihak yang menyerang, sejarah biasanya sangat kejam. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.